Fase-fase revolusi industri. Sebelum mengalami revolusi industri, masyarakat mengalami pra-industri yang merupakan suatu bentuk organisasi sosial, politik, dan budaya pada masa sebelum revolusi industri. Pada masyarakat pra-industri, masyarakat masih menggunakan tenaga otot manusia dan sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan pertanian. Masyarakat pra-industri juga masih bertumbuh pada pertanian dan berkembang di daerah perdesaan. Pada masa ini, komunitas antara komunitas terbatas, hanya sedikit yang melihat atau mengetahui keadaan di luar desanya sendiri. Lalu kita masuk ke era revolusi industri, revolusi 1.0, 2.0, dan 3.0. Kita masuk ke revolusi 1.0. Revolusi 1.0 langsung pada abad ke-18 yang ditandai dengan adanya penemuan mesin uap oleh James Watt. Pada tahun 1776, yang kemudian diikuti dengan penemuan mesin uap lainnya pada bidang lainnya juga. Revolusi 1.0 merupakan peralihan dari masyarakat agraris pada masa pra-industri menjadi masyarakat industri. Dengan diketemukannya mesin-mesin yang dapat membantu pekerjaan masyarakat kala itu, maka berdampak pada proses produksi masyarakat yang semakin cepat, efisien, dan juga mudah. Kita masuk ke revolusi industri 3.0 yang berlangsung pada abad ke-19. Jika pada revolusi 1.0 masyarakat bergantung dengan tenaga uap dalam proses produksinya, maka pada revolusi 2.0 masyarakat mulai menggunakan tenaga listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, juga muncul penemuan-penemuan baru yang dapat semakin mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya. Sehingga pada zaman ini, masyarakat mulai memproduksi barang-barang secara massal. Pada masa ini, penemuan transportasi berkembang dengan sangat pesat. Ini terlihat pada saat Perang Dunia Kedua, di mana pada kala itu produksi kendaraan perang sudah sangat bervariatif dan diproduksi secara besar-besaran. Kita masuk ke revolusi 3.0 yang berlangsung pada abad ke-20. Pada masa ini, masyarakat sudah semakin canggih. Semakin banyak inovasi yang diciptakan untuk memproduksi dan mempermudah pekerjaan dan proses produksi. Pada masa ini, masyarakat sudah bergantung pada mesin yang dapat bergerak dan mengandalkan komputer dan robot dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh revolusi industri 1.0. Yang pertama di bidang industri tekstil. Sebelum revolusi industri 1.0, alat tenun dan peralatan kerja yang digunakan pada industri tekstil di Inggris hanya bergantung pada tenaga manusia. Setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt, industri tekstil mulai berubah. Mesin uap kemudian digunakan sebagai alat tenun mekanis dan berdampak pada meningkatnya produktivitas di industri tekstil. Yang kedua di bidang industri transportasi. Tidak hanya berpengaruh pada industri tekstil, industri transportasi pun demikian. Sebelum adanya revolusi industri 1.0, kapal menggunakan tenaga angin untuk berlayar. Namun, tenaga angin sangat bergantung pada musim, cuaca, dan arah angin. Setelah James Watt menemukan mesin uap, penggunaan tenaga angin mulai berkurang dan digantikan dengan mesin uap. Penggunaan mesin uap ini menyebabkan transportasi kapal laut menjadi lebih cepat dan efisien. Contoh revolusi industri 2.0. Salah satu contoh revolusi industri 2.0 yaitu pada proses produksi mobil. Sebelum revolusi industri 2.0, satu buah mobil harus dirakit oleh orang yang sama dari awal sampai akhir. Sehingga dibutuhkan perakit yang banyak untuk memproduksi mobil dalam jumlah besar. Sehingga di revolusi industri 2.0 dibentuklah lini produksi yang menggunakan ban berjalan sehingga satu pekerja tidak perlu merakit mobil dari awal sampai akhir dan mereka dilatih untuk menjadi spesialis di satu bagian. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan penemuan komputer dan robot. Komputer dan robot dipasang pada mesin yang mengoperasikan lini produksi. Lalu, apa itu revolusi industri 4.0? Menurut mantan kanselir Jerman, Angela Merkel, revolusi industri 4.0 adalah sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Apa saja yang menjadi karakteristik atau jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0? Kita mengenal ada 8 karakteristik teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Apa saja karakteristik tersebut? Yang pertama, Internet of Things, yaitu sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukan interaksi antar manusia. Karakteristik yang kedua, Big Data atau Cloud Computing, yaitu konsep di mana informasi yang diambil melalui jaringan dapat digunakan untuk memodelkan, memvirtualisasi, dan mensimulasi produk. Yang ketiga, Augmented Reality, yaitu sebuah teknologi
di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata, kemudian memproyeksikannya ke dalam waktu nyata. Yang keempat, cyber security. Merupakan bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Karakteristik yang kelima, artificial intelligence, yaitu bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Yang keenam, additive manufacturing, merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri, manufaktur, dan sering dikenal menggunakan printer 3 dimensi. Karakteristik yang ketujuh, simulation, merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Dan karakteristik yang terakhir, yang kedelapan, adalah system integration, yaitu sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 ini menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan penerapan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Revolusi industri 4.0 mampu melenyapkan sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga menghadirkan jenis pekerjaan baru. Industri 4.0 ini merupakan suatu keadaan yang memberikan janji yang sangat besar, dibersamai dengan ancaman yang sangat besar juga. Penanda dari revolusi 4.0 itu sendiri adalah smart teknologi, yang mana mampu menghubungkan teknologi satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan tantangan serta peluang di era revolusi industri 4.0. Peluang yang pertama adalah produktivitas. Di era ini, produsen semakin gencar meningkatkan produktivitasnya demi mencukupi kebutuhan konsumen. Terlebih lagi, dukungan kemajuan teknologi yang mempermudah proses produktivitas, seperti penggunaan mesin serta robot yang mampu memangkas jam kerja sehingga menghasilkan efisiensi pekerjaan. Kedua, revenue growth atau pertumbuhan pendapatan. Dengan peningkatan produktivitas yang tajam, pastinya jumlah pendapatan akan meningkat pula. Yang ketiga adalah employment atau pekerjaan. Dapat diartikan juga meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, apakah peran mesin mampu menggantikan peran manusia? Menurut Boston Consulting Group, sesuai dengan case di Jerman disimulasikan, diperkirakan akan naik sampai dengan 6% selama 10 tahun ke depan, dengan syarat skill yang diperlukan akan berbeda seiring kemajuan teknologi. Keempat adalah investment, penanaman modal yang semakin naik. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya ketiga aspek sebelumnya. Dengan melakukan investasi, seseorang mampu mengembangkan perusahaan dan mengembangkan industri sehingga menyebabkan market yang sangat besar. Selanjutnya adalah tantangan yang akan dihadapi di revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu cyber security, yang dinilai masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi di Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan, Indonesia pernah mendapat 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware, yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital. Yang kedua adalah persaingan yang semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang memiliki daya pikat yang tinggi. Tantangan selanjutnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Masih menjadi PR di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu pemecahnya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0, seorang pekerja harus memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh mesin. Misalnya, kemampuan untuk memecahkan masalah atau kreativitas, dan soft skill adalah kuncinya. Yang terakhir adalah ketersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah penting adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Sebab akses internet inilah yang mempengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia. Saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim ketersediaan internet. Maksud dari Robert J. Shiller, seorang profesor di bidang ekonomi pada Universitas Yale, adalah manusia harus bersiap dengan adanya perubahan menuju revolusi industri 4.0 karena perubahan teknologi yang sangat pesat dapat membuat sebagian masyarakat yang tidak siap menjadi terkejut dan tidak beradaptasi dengan baik.
Lalu, bagaimana sih caranya untuk bisa beradaptasi dan berkembang di era revolusi industri 4.0? Kompetensi manusia yang paling butuhkan di era ini ialah soft skill. Terdapat 10 kompetensi yang dibutuhkan untuk berkembang di revolusi industri 4.0. Kompetensi inilah yang tidak dimiliki oleh teknologi atau robot pun sehingga manusia tidak perlu takut untuk tertinggal dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini. Kompetensi pertama adalah pemecahan masalah yang kompleks, merupakan kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam terhadap suatu masalah dengan melakukan identifikasi, menyeleksi informasi terkait masalah tersebut, menentukan opsi solusi lalu mengevaluasinya, dan melaksanakan opsi sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ialah critical thinking, merupakan kemampuan berpikir kritis dan memberi feedback yang disertai alasan logis. Kemampuan berpikir kritis dapat menciptakan banyak keuntungan yang salah satunya mampu merubah data menjadi sebuah dasar dalam pengambilan keputusan. Kompetensi ketiga adalah kreativitas, merupakan kemampuan untuk menemukan sesuatu yang unik dan original. Tidak harus benar-benar baru, namun bisa pula dengan mengembangkan apa yang sudah ada. Kompetensi keempat adalah people management, merupakan kemampuan untuk mengelola manusia atau biasa disebut dengan manajemen sumber daya manusia, termasuk kemampuan leadership. Kompetensi selanjutnya adalah coordinating with others, merupakan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, baik di dalam maupun luar tim. Kompetensi yang keenam adalah emotional intelligence, merupakan kemampuan mengatur emosi. Dalam hal ini termasuk pula kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, serta memanfaatkan emosi, dan juga kemampuan untuk mengerti perasaan orang lain. Kompetensi selanjutnya adalah penilaian dan pengambilan keputusan, merupakan kemampuan untuk menilai dan mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk ketika sedang berada di bawah tekanan. Kompetensi selanjutnya adalah orientasi pelayanan, merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan maupun pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. Kompetensi lainnya adalah negosiasi, merupakan kemampuan untuk melakukan negosiasi dalam aspek pekerjaan. Kemampuan ini membantu untuk menyelesaikan perbedaan yang dapat memberikan win-win solution untuk setiap pihak. Kompetensi yang ke-10 adalah cognitive flexibility, yang merupakan kemampuan untuk switch atau pengalihan dalam berpikir sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemampuan ini tidak bisa didapat hanya dalam semalam, namun bisa dikembangkan dengan rutinitas setiap hari seperti bertemu dengan orang baru, memiliki pengalaman baru, sehingga dapat melatih kemampuan otak untuk bertransisi dalam berpikir dari satu konsep ke konsep lainnya. Apabila kita bisa menguasai salah satu, atau salah dua, atau bahkan semua kompetensi tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kita siap untuk beradaptasi dan berkembang di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya akan kita bahas tentang dampak revolusi industri 4.0. Nah, kira-kira seberapa penting sih adanya industri 4.0? Sebelumnya, lebih baik kita perhatikan dulu tentang poin-poin penting-pentingnya industri 4.0. Industri 4.0 penting karena telah menyentuh banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, mengintegrasikan dunia digital dan fisik, meningkatkan operasi bisnis, produktivitas, dan pertumbuhan pendapatan, mendorong keputusan yang lebih baik, dan menuntut organisasi menjadi dinamik, inovatif, dan mampu beradaptasi terhadap tekanan dan tuntutan pasar. Nah, selanjutnya langsung ke inti pembahasan. Apa ya dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0 ini? Yuk kita cari tahu. Kita mulai dari dampak positifnya dulu. Dampak positif revolusi industri 4.0 ini kita jabarkan ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah semakin mudahnya mengakses informasi dan berkomunikasi. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam, dan handphone, bahkan internet, telah melanda masyarakat banyak, bukan hanya di kota tapi juga di desa. Yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Jika sudah terwujud 4 prinsip revolusi industri, maka industri memiliki kemungkinan meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi dengan biaya yang tidak lagi mahal. Yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional. Industrialisasi memungkinkan negara memaksimalkan sumber daya mereka yang miliki, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi. Keempat, stabilitas ekonomi. Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, sehingga diperlukan industri 4.0 untuk mendorong kemajuan ekonomi yang stabil dan aman. 5. Menstimulasi kemajuan sektor lain. Industrialisasi mendorong kemajuan sektor ekonomi dan memicu sektor-sektor lain untuk berkembang dan mengembangkan perluasan industrinya. 6. Peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan kesempatan kerja pada industri skala kecil dan besar yang menyerap pekerja baik itu yang dulunya menganggur maupun yang belum memaksimalkan usahanya. 7. Spesialisasi pekerja lebih besar. Dengan adanya industrialisasi, tenaga kerja khusus dan tenaga kerja ahli lebih dikenal, sehingga lebih meningkatkan nilai marginal tenaga kerja. Nah, tiap ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Mari kita jabarkan satu-satu ya, apa saja dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, dampak negatif revolusi 4.0 adalah sangat rentan dengan serangan cyber. Revolusi 4.0 yang lekat dengan dunia teknologi
di mana melalui internet semuanya bisa kita cari, sehingga ada banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyerang keamanan. Yang kedua, investasi SDM yang tidak murah dan tidak minim. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem teknologi yang tinggi harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa menggunakan sarana canggih tersebut. Yang ketiga, dampak teknologi terhadap lingkungan. Dengan adanya teknologi, maka diperlukan sumber energi yang sangat besar untuk memenuhinya, yang sampai sekarang hanya bisa didapatkan dari bahan bakar fosil, sehingga dapat memicu terjadinya pembuangan limbah yang memicu lingkungan hidup secara global. Keempat, serba ketergantungan. Terlalu mudahnya bagi seseorang untuk menggunakan handphone dalam mencari sesuatu, memicu kita menjadi tidak produktif. Yang kelima, urbanisasi. Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik, sehingga populasi penduduk di kota dapat meningkat tajam. 6. Terjadinya kesenjangan pendapatan yang disebabkan pemisahan modal dan tenaga kerja, sehingga adanya perbedaan pendapatan antar buruh dan orang pemodal. Penerapan revolusi industri 4.0 di dunia internasional. Yang pertama adalah Internet of Things, yaitu sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem IoT di dalamnya terdiri dalam 4 komponen yang terdiri dari sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Salah satu contoh produk teknologi IoT adalah kembangan Google yang dapat mematikan lampu ketika sudah pagi hari, serta menyalakan lampu dengan perintah suara. Selain itu, beberapa penerapan lain yang ditemukan di bidang internasional adalah dengan adanya Smart Garage, yang memudahkan membuka parkir halaman hanya dengan remote ataupun sensor otomatis. Selanjutnya adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu perusahaan menentukan arah bisnisnya. Salah satu contohnya adalah yang pertama Netflix, Google, Amazon, dan Alibaba. Selanjutnya adalah Cloud Computing. Cloud computing merupakan teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing, para pengguna komputer dapat masuk ke dalam server virtual yang digunakan melalui internet. Kemudian, cloud computing terbagi menjadi 3, yaitu SaaS, PaaS, dan IaaS. Yang pertama adalah SaaS. SaaS merupakan singkatan dari Cloud Software as a Service, yang merupakan layanan yang diberikan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur. Yang kedua adalah PaaS, yang merupakan singkatan dari Cloud Platform as a Service, yang merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan platform yang telah diberikan, sehingga pengembang yang menggunakan hanya perlu fokus pada pengembangan sebuah aplikasi. Kemudian, yang terakhir adalah IaaS, yang merupakan singkatan dari Infrastructure as a Service, yang merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana seseorang dapat memproses, menyimpan, berjaring, serta memakai sumber daya yang diperlukan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana contoh penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dan siap menerapkan industri 4.0 ini. Komitmen pemerintah Indonesia ini ditandai dengan diluncurkannya program Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo pada awal April 2018. Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian membentuk program e-Smart IKM. Melalui e-Smart IKM, Kementerian Perindustrian memberikan fasilitas perluasan akses pasar kepada industri kecil dan menengah melalui media digital. e-Smart IKM mendorong produk-produk IKM untuk terlibat dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia untuk menunjukkan kemampuan industri nasional dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan tema Semuanya Ada di Sini. Sekarang, mari kita lihat industri yang telah berubah akibat revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama, transportasi. Layanan transportasi berbasis daring telah ada di berbagai sektor industri, mulai dari sarana transportasi untuk penumpang maupun untuk barang. Anda dapat menggunakan ponsel Anda untuk memesan mobil dan membawa Anda ke tempat tujuan, melacak kendaraan saat menuju ke arah Anda, dan mendapatkan informasi tentang kendaraan, pengemudi, dan harga perjalanan. Yang kedua, retail. Dalam retail, personalisasi mengubah segalanya. Penjualan, pelayanan, dan pemasaran berada dalam satu garis dan menciptakan pengalaman konsumen yang lebih personal. Agen layanan dapat menjawab pertanyaan konsumen, membuat rekomendasi, memberikan data relevan untuk konsumen, dan virtual reality. Yang ketiga adalah kesehatan. Obat presisi membantu dokter menganalisis urutan genom pasien, riwayat medis, dan gaya hidup. Informasi itu ditambah dengan data demografi dari sekelompok orang dengan kondisi serupa, serta penelitian terbaru membantu dokter menciptakan perawatan dan terapi cegah yang unik bagi seorang individu.